Tanaman ekspor tersebut nantinya kemudian dijual dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah kolonial, dan bagi warga yang tidak memiliki tanah harus bekerja selama 75 hari dalam setahun pada kebun milik pemerintah. Tanam paksa atau sistem kultivasi, sistem budidaya atau kultur Teelsel merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bos pada tahun 1830 yang mewajibkan setiap desa menyisihkan sebagian tanahnya 20% untuk ditanami komoditi ekspor, khususnya kopi, tebu, dan tarum nila. Indonesia telah dijajah oleh Belanda selama hampir 350 tahun lamanya. Kala itu Indonesia disebut sebagai Hindia Belanda, di mana setelah Belanda datang ke Indonesia, mereka memulai praktik eksploitatif seperti tanam paksa. Sistem tanam paksa ini diketahui lebih keras daripada saat monopoli VOC, sebab ada target yang harus dipenuhi untuk pemasukan penerima pemerintah kolonial yang saat itu sangat dibutuhkan. Pemasukan tersebut kemudian digunakan untuk membayar hutang Belanda, sebab kas pemerintah Belanda amblas setelah Perang Jawa tahun 1830. Sistem itu pun berhasil dan pemerintah Belanda meraup keuntungan yang amat besar. Sejarah dan latar belakang penanaman paksa tahun 1825 sampai dengan 1830, Belanda telah berhasil menumpas pemberontakan yang terjadi di Jawa dalam Perang Diponegoro. Namun hal itu menyebabkan keuangan Belanda menjadi surut, bahkan memiliki utang. Oleh sebab itu Raja William I mengutus Johannes van den Bos untuk mencari cara menghasilkan uang dari sumber daya di Indonesia. Lahirlah kultur Teelsel. Para petani sangat menderita kala itu karena alih-alih mereka berfokus menanam padi untuk makan sendiri, mereka malah harus menanam tanaman ekspor yang harus diserahkan ke pemerintah kolonial. Van den Bos menyusun aturan pokok yang tertuang dalam lembaran negara Staatsblad tahun 1834 nomor 22 sebagai berikut. 1. Akan dibuat kesepakatan dengan warga agar mereka menyediakan sebagian dari tanah mereka itu persamaan tanaman dengan dagangan yang dapat dijual di pasar Eropa. 2. Bagian tanah petani yang disediakan penduduk untuk tujuan ini tidak boleh melebihi 1/5 tanah pertanian yang dimiliki oleh penduduk di desa. 3. Pekerjaan yang dilakukan untuk menanam tanaman komersial tidak boleh melebihi pekerjaan yang dibutuhkan oleh otak untuk menanam padi. 4. Bagian tanah yang disediakan untuk menanam tanaman dengan dibebaskan dari pembayaran pajak tanah. 5. Tanaman dagang yang dihasilkan di tanah-tanah yang disediakan wajib diserahkan kepada pemerintah Hindia Belanda jika nilai hasil tanaman dengan yang ditaksir melebihi pajak tanah yang harus dibayar rakyat, selisih profitnya harus diserahkan kepada rakyat. 6. Panen tanaman dagangan yang gagal harus dibebankan kepada pemerintah sedikit-sedikitnya jika kegagalan ini tidak disebabkan oleh kurang rajin atau ketekunan dari pihak rakyat. 7. Penduduk desa mengerjakan tanah-tanah mereka di bawah pengawasan kepala-kepala mereka, sedangkan pegawai Eropa hanya membatasi daripada pengawasan apakah membajak tanah, panen, dan pengangkutan tanaman-tanaman berjalan dengan baik dan tepat pada waktunya.
Meski peraturan tersebut jelas membebani petani dan warga, namun kenyataan di lapangan penderitaan yang dialami jauh lebih besar dan berkepanjangan akibat tercekiknya kemiskinan dan ketidakpastian pendapatan bagi masyarakat. Tujuan tanam paksa secara ringkas, berikut tujuan tanam paksa yang dilakukan oleh Van Benbox pada rakyat Indonesia. Mengisi kembali kas negara Belanda yang kosong karena pengeluaran negara yang sangat banyak saat Perang Jawa, membantu menyediakan dana untuk membayar utang negara yang sangat besar akibat peperangan, memberi suntikan dana untuk membayari peperangan dilakukan di Eropa dan di Indonesia, mendapatkan keuntungan besar-besarnya untuk pendapatan negara. Dampak tanam paksa bagi Indonesia. Berikut dampak tanam paksa bagi rakyat Indonesia di era pandebas. Rakyat menderita dan memiliki beban yang sangat berat karena harus menyerahkan sebagian tanah dan hasil panennya, mengikuti kerja rodi, dan juga membayar pajak. Timbulnya berbagai wabah, penyakit, serta kelaparan yang berkepanjangan karena sejahtera yang tidak tercapai akibat tidak mempunyai penghasilan yang cukup. Kemiskinan yang semakin meluas. Para petani yang menanam paksa menjadi tahu berbagai tanaman, ekspor ke depannya, serta teknik menanamnya. Penghapusan sistem tanam paksa pada tahun 1840, penderitaan rakyat sudah terlihat sangat jelas, dengan berbagai wabah penyakit di mana-mana serta kelaparan yang merajalela. Di samping hal tersebut, pajak naik dan menyiksa rakyat. Akhirnya setelah 20 tahun kemudian, secara berangsur, sistem tanam paksa dihapus secara radikal melalui dari tanam paksa lada, indigo, teh, debu, dan menyusul lainnya. Di Jawa, sistem tanam paksa benar-benar dihapus pada tahun 1870.